Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah alaina abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba quwwah wa abwaaba sihah wa abwaaba salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para sahabiah, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridha untuk menggolongkan kita, mengistiqomahkan kita, menetapkan kita dalam ketaatan, keimanan kepada Allah, serta berjalan di bawah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, dan sehingga kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai, mungkin di antara kita ada yang sakit, mungkin di antara kita ada yang sedang kena musibah, mungkin di antara kita ada yang punya hajat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan menyelesaikan masalahnya, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk segala hajat-hajatnya bagi yang memiliki hajat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya bagi teman-teman semuanya, saudara-saudara kita yang sehari ini mungkin sedang berbaring sakit. Baik, adapun yang masuk ke kita hari ini, insyaallah Bunda Tika Samsia sekarang sedang umroh, sedang berada di Mekah. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang mabrur, sehat, kemudian sampai kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan di antara kita semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh kali ini kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang makna puasa dan hikmah maknawiyah, hikmah batiniyah daripada menjalankan puasa itu apa. Dan hari ini kita akan lanjutkan, ada 6 poin yang kemarin sempat tertunda tentang kesempurnaan puasa orang-orang saleh. Kemarin ada 3 level puasa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Yang kedua, puasanya orang-orang khas. Yang ketiga, puasa orang-orang khawasul khas. Minimal kita sampai kepada 2 level. Level kedua, apakah bisa ke level ketiga? Insyaallah bisa. Tergantung kita komitmennya seperti apa, keimanannya seperti apa, ketaatan, ketakwaannya kita seperti apa. Maka untuk sampai ke level ketiga, kita harus lalui dulu level kedua, supaya lebih mudah untuk menaikkan levelisasi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja keenam kesempurnaan seseorang yang berpuasa agar sampai kepada level kedua, yaitu level orang-orang saleh dalam berpuasa. Yang pertama adalah seorang yang saleh di dalam berpuasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, bukan hanya menahan hawa nafsu agar tidak berjima di siang hari saja, kan tetapi dia juga menahan diri dari
pandangan yang liar, menahan pandangannya dan menahannya hingga tidak memandang hal-hal yang buruk, tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang hal-hal yang membuat dirinya lalai untuk mengingat Allah, tidak memandang hal-hal yang haram yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk melihatnya. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Kita memandang seseorang yang bukan mahram di siang hari ataupun malam hari, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Percayalah, ketika pandangan kita umbar, pandangan kita tidak kita jaga, maka yang ada di memori kita, yang nge-save di memori kita itu adalah si wanita yang bukan mahram itu. Dari pandangan mata yang gak dijaga, keseringan kita melihatnya, maka menginstal sesuatu yang buruk dalam hati kita, selalu membayang-bayangnya, selalu berimajinasi tentangnya, apalagi orang itu yang kita sukai. Bahkan sampai akhirnya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik itu maksiat pribadi, ya. Dengan kita membayangkan seseorang, lalu kemudian kita melakukan hal yang buruk gitu ya, itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya adalah pandangan mata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kemaksiatan itu tidak akan ada kemaksiatan kalau tidak ada pintu masuknya. Maka kemaksiatan itu pintu masuknya adalah mata. Ketika mata melihat sesuatu yang bukan hak kita, mata tidak dijaga dari perkara-perkara yang melalaikan dan menghadirkan kemaksiatan di ujungnya, maka mata ini akan menyimpan memori-memori buruk di dalam hati kita. Hati kita akan senantiasa mentransfer energi negatif yang dilihat itu kepada seluruh organ tubuh kita, kepada tangan, kepada mata, akhlak, sifat kita, begitu ya. Sehingga kita harus menjaga pandangan. Makanya ditegaskan oleh Rasulullah SAW, kita itu harus diwajibkan kepada kita itu untuk menikah. Dan ketika kita tidak menikah, maka kita harus tundukkan pandangan. Ketika kita belum siap untuk menikah, baik itu ekonomi dan lain sebagainya, maka kita harus menundukkan pandangan kita. Nah, apa tundukan pandangan ini? Agar senantiasa pandangan kita tidak liar, tidak melihat perkara-perkara yang negatif, yang kita lihat adalah perkara-perkara yang positif. Karena ketika kita melihat perkara-perkara yang negatif, maka akan mentransfer, akan nge-save dalam hati kita itu adalah perkara-perkara yang negatif. Ketika positif dalam hati kita, maka akan mentransfer sesuatu yang positif kepada organ tubuh yang lainnya, termasuk sifat dan akhlak kita, maka akan baik pula. Makanya oleh Rasulullah ditegaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu. Jadi hati itu adalah ibaratnya terminal yang menghubungkan ke beberapa tempat, ke beberapa daerah. Kalau di terminalnya itu buruk, maka akan terbawa keburukan itu kepada beberapa daerah yang dituju, ya. Ketika baik, maka baik juga yang dibawa, sifat yang dibawa oleh angkutan umum itu gitu, untuk oleh bus itu ke daerah-daerah masing-masing, pasti sifat-sifat yang baik. Begitupun kita. Ketika hati kita baik, ketika hati kita bagus, positif, maka akan mentransfer akhlak kita baik, sifat kita baik, perilaku kita baik, lisan kita baik, dan seterusnya. Tapi ketika buruk, maka lisan kita akan buruk, perilaku kita akan buruk, ya. Nah, inilah pentingnya kita menjaga pandangan. Ketika puasa, kita harus menjaga pandangan. Maka kata Rasulullah SAW, pandangan itu adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panahnya iblis. Barang siapa meninggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang mendapatkan kelezatannya. Jadi mata kita ibarat anak panah iblis yang kemudian beracun. Ketika kita pandangkan mata kita kepada perkara-perkara yang buruk, maka akan buruk yang dihasilkan. Ketika kita pandangan mata kita diarahkan kepada perkara-perkara yang baik,
perkara-perkara yang diridhoi Allah, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keimanan yang kokoh, ketakwaan yang kuat, sehingga kita mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menjaga pandangan. Selain kita menjaga menjaga lapar dan dahaga, kita juga harus menjaga pandangan agar kita mendapatkan kesempurnaan puasa orang soleh. Baik, yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga lisan. Menjaga lisan dari bualan, dari dusta, kemudian dari ghibah, dari gunjingan, kekejian, perkataan kasar, pertengkaran, dan perdebatan. Itu adalah salah satu di antara kesempurnaan berpuasa bagi orang-orang saleh. Ketika kita ingin termasuk kepada orang saleh, kepada level kedua, maka kita harus satu, menjaga pandangan, dua, menjaga lisan. Mengendalikan lisan dengan diam dan menyibukkan lisan dengan zikrullah dan tilawatil Quran, itulah kesempurnaan seseorang di dalam menjaga lisannya. Ketika kita sedang berpuasa, terus lisan kita ngomongin orang, kemudian amarah kita nggak ditahan, marah-marah sama anak, sama siapapun, maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kesempurnaan itu sudah hilang. Kesempurnaan puasa itu sudah hilang. Tapi ketika kita menyibukkan lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan perkara-perkara yang baik, maka insya Allah kesempurnaan menjaga lisan itu kita akan sempurna, dan puasa kita akan mendapatkan kesempurnaan dari kita menjaga lisan. Sufyan berkata, hadirin yang dimuliakan Allah, ghibah dapat merusak puasa. Hati-hati. Kemudian Laits meriwayatkan dari Mujahid, ada dua hal yang dapat merusak puasa, yaitu ghibah dan dusta. Berbohong itu merusak puasa kita. Berghibah itu merusak puasa kita. Sedangkan ibu-ibu hari ini, Masya Allah, keluar sedikit ada tukang sayur, sambil pilih-pilih sayur, ghibah gitu. Itu hati-hati. Ya. Itu bisa merusak puasa kita. Dua hal ini yang harus dicatat yang bisa merusak puasa kita. Satu, ghibah, dua, dusta. Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai bagi kita. Apabila salah seorang di antara kita sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya atau ngomongin kita, maka hendaklah kita mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa, agar senantiasa kita ingat kepada larangan-larangan yang harus kita jaga, baik makan dan minum, kemudian menjaga hawa nafsu kita, menjaga pandangan, menjaga lisan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa menjaga dua ini, pandangan dan juga lisan ini, insya Allah kita akan terhindar daripada ketidaksempurnaan puasa. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, kesempurnaan puasa seorang yang saleh yang ada di level kedua, yaitu dia menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci, karena setiap yang diharamkan perkataannya, maka diharamkan pula mendengarkannya. Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran. Pendengaran ini juga teman-teman sekalian akan dimintai pertanggungjawabkan. Apa yang didengarkan oleh kita? Kalau yang didengarkan oleh kita keburukan orang lain, maka kita akan senantiasa berdosa. Maka jaga pendengaran ini dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Gimana Kang menjaga pendengaran? Karena setiap orang ngomong pasti dengar. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga pendengaran ini adalah ketika ada yang ngomongin buruk, ketika ada yang ngomong sesuatu yang buruk, baik itu tentang orang lain, tentang apapun, maka jangan kita dengarkan. Walaupun terdengar, udah pura-pura saja, pura-pura nggak dengar. Tapi jangan pura-pura nggak dengar, tapi kita mendengar, nggak gitu juga. Ketika orang lain berbicara tentang keburukan orang lain misalnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita fokuskan kepada membaca Al-Quran, kita fokuskan kepada hal-hal yang lain, sampai walaupun dia
kenceng suaranya sampai kita gak ngeh dengan apa yang diomonginnya. Yang kedengaran oleh kita adalah suaranya saja, bukan omongannya. Itu yang harus kita lakukan di dalam menjaga pendengaran. Setiap yang diharamkan oleh Allah, perkataannya, maka diharamkan juga untuk mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa orang-orang alim, mereka pendeta-pendeta mereka, maksudnya adalah orang-orang soleh di kalangan Nasrani, Yahudi begitu ya. Mereka tidak melarang mengucapkan perkataan-perkataan bohong dan memakan yang haram. Mereka tidak melarang untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tertutup, hatinya terkunci. Gambarannya ada orang-orang yang kafir, yang kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Kita akan serupa dengan orang-orang kafir ketika kita membiarkan kita untuk melakukan hal-hal kebohongan, mendengarkan sesuatu yang ghibah, mendengarkan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ada bedanya antara kita dengan orang kafir. Nauzubillah subhanahu. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan berbagai anggota badan lainnya dari dosa. Seperti menahan tangan dan kaki kita dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita jangan dilangkahkan kepada hal-hal yang buruk. Tangan kita jangan dipakai untuk ngambil sesuatu yang buruk juga. Agar senantiasa tangan dan kaki kita terjaga. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, tidak memperbanyak makanan yang halal pada saat berbuka. Nah, ini kadang-kadang kita bahkan di pagi hari pun kita sudah mikirin makanan apa nanti yang untuk kita berbuka. Sehingga jam 10-an kita sudah ngumpulin makanan. Sampai menjelang maghrib makanan sudah penuh gitu ya. Berbuka semuanya segala dimakan sampai perut kita kekenyangan. Walaupun halal makanannya, ternyata ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesempurnaan puasa. Kata di dalam kitab ini kemudian dikatakan, tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selain perut yang penuh dengan makanan halal. Bagaimana puasanya bisa bermanfaat untuk menundukkan musuh Allah Subhanahu wa taala dan syahwat jika orang yang berpuasa itu pada saat berbuka menyibukkan memenuhkan perutnya dengan makanan-makanan. Sementara puasa itu esensinya adalah mematahkan syahwat, ya, menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan sifat-sifat kebinatangan kita yang rakus, yang tidak merasa puas gitu. Tapi ketika kita tidak jaga, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah membenci kita ketika kita tidak menjaga dari makanan-makanan. Makanya Rasulullah ketika makan sebelum lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Itu sebabnya supaya tubuh kita tidak terlalu dipenuhi sampai, kalau bahasa Sunda, kemerkaan gitu ya. Karena itu satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hadirin yang dimuliakan Allah, supaya kita mendapatkan kesempurnaan puasa, setelah kita berbuka, kemudian hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa khawatir. Kenapa merasa khawatir? Karena belum tentu ibadah kita seharian, baik puasanya maupun amal-amal yang lainnya, sunnah-sunnah yang kita lakukan, belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sebagai adab seorang muslim merasa cemas. Seperti halnya ketika kita mengerjakan sesuatu tugas, kita cemas. Tugas yang kita kerjakan ini mendapatkan nilai yang baik atau tidak sih gitu. Ya. Hendaknya kita memiliki perasaan seperti itu, karena belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah ditegaskan lagi, betapa banyak orang yang berpuasa kemudian tetapi ia tidak mendapatkan puasanya, tidak mendapatkan pahalanya. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaganya saja. Nah, bisa jadi itu yang kita dapatkan, tapi kita merasa gembira. Bagaimana kita merasa gembira ketika kita mendapatkan nilai yang buruk, ya?
Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita berbuka hendaknya kita banyak-banyak berdoa untuk diterima amal ibadah yang sudah kita kerjakan di siang hari. Karena belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Abu Hasan Al Basri, ia melewati suatu kaum yang tengah tertawa. Lalu ia berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan melakukan ketaatan. Kemudian ada orang-orang yang berlomba hingga menang dan ada pula orang-orang yang tertinggal lalu kecewa. Tetapi yang sangat mengherankan ialah pemain yang tertawa-tertawa di saat orang-orang berpacu meraih kemenangan. Jadi dia kalah, tapi dia gembira dengan kekalahannya, gitu ya. Ini yang paling aneh. Kemudian Abu Darda berkata, sungguh satu butir kebaikan dari orang yang yakin dan bertakwa lebih utama dan lebih kuat ketimbang segunung ibadah dari orang-orang yang tertipu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus senantiasa berhati-hati di dalam beribadah. Selain kita menjaga, endingnya kita harus banyak-banyak berdoa, karena kita merasa cemas belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian bersabda, puasa adalah amanah, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjaga amanahnya. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan di subuh besok ya. Diberkahi Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menyempurnakan ibadah kita. 1, jaga pandangan. 2, jaga lisan. 3, jaga pendengaran. 4, jaga jaga anggota badan, tangan, telinga, mata, kaki kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kelima, tidak memperbanyak makanan yang halal di saat berbuka, secukupnya saja. Kemudian yang keenam, hendaknya setelah berbuka kita merasa cemas dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.